Orang yang mengatakan Allah itu Tuhan dan Muhammad kekasihnya masih waras meskipun tidak sholat. Nah di sini makanya pendapat ahli sunnah itu gimana? Orang yang meyakini Allah itu Tuhan, Rasulullah kekasihnya dan Rasulnya tetap mukmin, tidak menjadi kafir. Meskipun harus disiksa neraka lama sekali karena tidak sholat, tidak zakat. Nah ini penting saya utarakan, di antara pembeda ahli sunnah dan tidak adalah ahli sunnah tidak pernah mengkafirkan orang yang maksiat, tapi tetap dosa. Nah, sekarang begini contoh paling gampang. Koruptor itu setelah korupsi masih warga Indonesia apa enggak? Masih kan? Penjahat juga warga Indonesia enggak? Jadi orang tidak tercerabut dari warga Indonesia hanya karena korupsi. Nah, ya misalnya secara legal formal, Pak Imam ini PLT Bupati Rembang, mimpin Rembang. Tapi secara hukumnya Allah misalnya, jangan-jangan kamu pimpin tuh wali, orang wali mimpin wali kan kurang ajar misalnya. Jadi hukumnya semua hukum ya ribet kan menurut hukum gitu. Tapi ya sudah kita ya ikhlas wae dipimpin panjang ini aturan tuh ini gitu. Banyak kalau nanti guyon Pak Ganjar dinanteng dunia mimpin kula sonan akhirat gentenan. Karena memang harus seperti itu. Karena jogeman ulama uga wali jadi seneng dunia dipimpin akhirat dipimpin menang ribet. Gentenan no? Gantian. Nah ini pelajaran bagi kita. Jadi di antara keinginan Rasulullah SAW itu orang-orang yang tertinggal itu sampai masuk pasar Pak Arifin supaya ngerti harga pasar sehingga mereka terpelajar. Sama lihat di bab di Sahih Muslim atau Bukhari itu betapa Rasulullah itu di bab B itu diulang-ulang itu. Nah Rasulullah antalakir rubban layabi hadirun libadin. Tapi ini orang sudah mulai lupa, malah seneng kalau ada orang-orang lugu seneng. Kula ning desa wae ijek murah. Nah, ini kalau apa? Artinya kan kita sebetulnya suka kalau bangsa kita ini dolan kono wae masyarakat ijek desa. Suweneng. Anak bangsa sendiri, saudara kita sendiri kene wisata dhuwur gubuk, ndelok petani ijek desa nu suweneng. Menawa ning atine kena diakali. Kok sing seneng rabi ya ngono. Rabi ning kene wae murah. Kirit. Jadi Rasulullah itu kayak apa hebatnya itu. Jadi di antara yang dilarang Nabi gimana? Orang-orang desa bersentuhan sama orang. Tapi yang dilarang orang kotanya karena ini yang dianggap subjek. Nah ini enggak niat nyinggung siapa-siapa tapi cobalah wong ini ngaji supaya ngerti lah bahwa betapa agama ini mengatur apa semua. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya Gus Baha guru kita. Ya tadi sedikit kias-kias kita bisa mengambilkan manfaat lah ya kan, kita sebagai pencatat beberapa transaksi. Nah tadi Gus Baha bukan menyindir tapi mengkias-kiaskan supaya kita amanah ketika membuat suatu produk legal formal tadi seperti akta, hati-hati jangan dicontohkan seperti tadi sebagai maklar lah, sebagai apa. Nah itu maksud Gus Baha bukan menyindir tapi kita supaya hati-hati. Untuk selanjutnya pertanyaan dari rekan-rekan, mungkin dari sini satu, nanti dari online saya baca satu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Gus Baha ini idola kami, Gus, dari Jawa Timur kami. Di Surabaya. Iya, jauh-jauh ke Surabaya dari sini ingin mendengarkan langsung pengajian Jauhan Gus Baha. Banten.
Begini Gus, sesuai dengan tema kali ini kan dengan iman dan amal soleh kita menuju Indonesia maju ya. Tapi alhamdulillah tadi melebar ke notaris ya sebagai profesi kita. Yang kita tahu bahwa iman saya, iman semuanya ini seseorang pasti abdon ya Gus ya. Nah, bagaimana kiat untuk menjaga iman ini agar bisa stabil, Gus Bah. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten gurune kok murite. Monggo, Gus. Masalah iman itu banyak ulama yang berpendapat, termasuk mayoritas ahli sunnah wal jamaah. Bu isi ya? Kok bisa namanya gitu? Iskarima. Oh ya bahasa Arab. Iya, nggak usah diteruskan nanti mati dulu. Itu kan hiduplah secara mulia atau mati secara syahid. Begini ya, iman itu banyak ulama berpendapat, mayoritas ahli sunnah bahwa iman itu bisa naik, bisa turun. Tapi banyak ulama juga yang berpendapat tidak bisa naik, tidak bisa turun. Karena iman itu tasdek, tasdek itu membenarkan. Jadi misalnya gini, saya beri contoh ya. Ini misalnya, ini warna apa? Biru ya? Biru. Saya berkeyakinan pulpen ini biru. Ya sudah biru. Ketika saya tidak menggunakan pulpen ini secara baik, saya tetap berkeyakinan ini biru. Ada orang yang berkeyakinan ini biru dan memanfaatkan kebiruannya. Ada orang yang berkeyakinan air itu menyegarkan. Dan kemudian dia pas dahaga tidak minum. Keyakinannya benar, tapi dia bodoh. Karena sudah ngerti solusinya minum, kok tidak mau. Tapi imannya masih benar. Kalau nah di sini banyak ahli sunnah wal jamaah. Orang percaya kalau Allah itu Tuhan, Muhammad adalah Rasulullah wa Habibullah. Tapi dia nyuwun sewu tidak sholat. Menurut pendapat ahli sunnah wal jamaah, dia tetap entah kapan tetap masuk surga karena dia tetap iman. Orang yang mengatakan air itu menyegarkan itu masih waras, meskipun dia tidak memanfaatkan air itu. Orang yang mengatakan Allah itu Tuhan dan Muhammad kekasihnya masih waras meskipun tidak sholat. Nah di sini makanya pendapat ahli sunnah itu gimana? Orang yang meyakini Allah itu Tuhan, Rasulullah kekasihnya dan Rasulnya tetap mukmin, tidak menjadi kafir. Meskipun harus disiksa neraka lama sekali karena tidak sholat, tidak zakat. Nah ini penting saya utarakan, di antara pembeda ahli sunnah dan tidak adalah ahli sunnah tidak pernah mengkafirkan orang yang maksiat, tapi tetap dosa. Nah sekarang begini contoh paling gampang. Koruptor itu setelah korupsi masih warga Indonesia apa enggak? Masih kan? Penjahat juga warga Indonesia enggak? Jadi orang tidak tercerabut dari warga Indonesia hanya karena korupsi. Nah, jika iman dengan makna tasdek, maka iman itu seperti tadi. Tapi iman itu masalahnya adalah diantaranya itu kalau sudah percaya itu yang ngambil konsekuensinya. Nah di sini mengalami yazidu wayangkus. Misalnya corong Jawa, nak wis keceluk bapak ya tanggung jawab, nak wis keceluk suami ya nafakoi. Tapi pertanyaannya, suami yang sempurna gimana? Yang nafakoi, yang mencintai. Tapi jangan dibalik. Kalau gak nafakoi terus gak suami, ya sama lah dia suami mesti nganggur ya akeh. Jadi ini kan masalah-masalah yang menjadi perdebatan ulama. Nah kalau saya tanya gimana cara menambah imannya tadi dengan amal soleh, dengan tapi saran saya di atas amal soleh itu ada yang namanya akidah, cara berpikir. Misalnya begini, saya ini sebagai kiai itu ya kadang-kadang takut mati, tapi kecil sekali saya takut mati karena setelah saya berpikir dulu saya itu nggak ada, saya ini kelahiran tahun 70, sebelum tahun 70 itu saya tidak ada, tahu-tahu ada.
Dan ketika ada, saya tidak tahu cara ngatur jantung saya, paru-paru saya, sistem oksigen yang saya butuhkan. Artinya ketika kita hidup pun itu sebenarnya kita tidak pernah ngatur kehidupan kita. Kenapa kita takut mati? Takut, wah aku nak mati itu sewopo nih kuburan. Wis ditimbun, diapa, terus bisa apa? Sebetulnya zaman kita hidup pun kita bisa apa coba? Apa terus mentang-mentang bupati dia ngatur jantungnya sendiri kan ya enggak? Apa mentang-mentang presiden terus bisa ngatur oksigennya kan enggak? Sebenarnya zaman kita hidup itu ya tidak bisa ngatur diri kita. Makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ulama itu melatih itu. Makanya manusia itu pernah jadi janin, ini untuk pelajaran.